datang semuanya di acara Eureka Women dan Rangkul malam ini. Kita malam ini akan membahas tentang mengenal anak dengan utuh. Nah, saya, Era Anderson, akan menjadi moderator malam ini dan pembicara kita untuk topik kita kali ini, yaitu Nina dan Reni. Nina ini adalah pelatih pendidikan keluarga Rangkul Jakarta Selatan, sedangkan Reni adalah Rangkul keluarga kita dari wilayah Jakarta Selatan juga. Selamat datang semuanya. Sekarang saya akan mempersilahkan Nina dan Reni untuk memulai acara sesi kita malam ini. Silakan Nina, Reni. Thank you, Mbak Era. Aku Sama-sama. ambil dari sini. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam yang udah hadir. Ini banyak rangkul sih kayaknya. Gak apa-apa. Tapi tadi di chat udah bilang kan aku bukan rangkul, tapi mudah-mudahan ingin menjadi rangkul. Gitu. Halo teman-teman, aku Nina. Aku perkenalkan diri dulu ya, aku Nina. Pelatih pendidikan keluarga kita. Panjang ya nama panjangnya, pelatih pendidikan keluarga kita. Dari Jakarta Selatan malam ini bareng-bareng ini bakal memandu teman-teman untuk jalanin sesi. Kita udah ke pertemuan keempat ya Mbak Era. Seneng banget ini kolaborasi Rangkul Jaksel dengan Eureka Women udah yang keempat. Kalau sesi ketiga awal tuh kemarin yang bawain Kak Fitri, di sini ada orangnya juga. Kita ngebahas tentang hubungan reflektif. Di keluarga kita tuh ada banyak materinya. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang ikut dari awal nih ikutin ya runutannya, jadi bisa tahu nih apa aja sih gitu ya. Awalnya tuh apa, tengahnya tuh apa, akhirnya tuh apa gitu. Nah, biasanya kalau di awal tuh ada perkenalan, tadi aku udah kenalan, nanti Mbak Reni juga kenalan yang bareng aku malam ini, yang ngefasilin malam ini, sama tentang penjelasan tentang apa itu keluarga kita dan rangkul. Kayaknya di sini udah tahu semua ya. Apa perlu dijelasin lagi? Mungkin dijelasin lagi kalau ada yang belum join. Iya, aku jelasin singkat aja ya. Apa itu keluarga kita? Keluarga kita adalah yayasan atau komunitas non-profit berbasis pendidikan keluarga yang bertujuan agar akses pendidikan keluarga dapat dikenali dan dijalankan di seluruh keluarga Indonesia gitu ya. Gimana caranya nih dijalankan, dikenal ini maksudnya gimana gitu ya, dengan ikut-ikut dengan caranya tuh ikut-ikut sesi kayak gini gitu Mbak Era, teman-teman semua. Ikut-ikut sesi kayak gini, sesi-sesi ini dijalankan oleh para rangkul. Nah, rangkul itu apa? Rangkul sebenarnya singkatan gitu ya, relawan keluarga kita gitu yang udah ikut pelatihan nih. Kenapa kita bisa bawain sesi gitu? Enggak kucuk-kucuk juga gitu ya, bisa bawain sesi gitu. Kita tuh ikut pelatihan yang cukup panjang gitu ya pelatihannya gitu. Kalau dulu aku tuh pelatihannya tuh 3 hari gitu. Nah, kalau sekarang tuh bisa online dan lebih ini sih lebih intens sih pelatihan rangkulnya. Nah, teman-teman kalau ada nanti yang berminat silakan langsung masuk ke IG-nya keluarga kita ya. Lagi ada perekrutan rangkul angkatan 2021. Jadi 2021. Jadi jangan ketinggalan. Gitu. Nah, apa aja nih sebenarnya tuh misinya apa gitu ya? Misinya keluarga kita tuh apa sih? Ngapain sih gitu ya nyebarin pendidikan keluarga ya? Karena kita tuh punya tujuan gitu. Tujuannya supaya keluarga-keluarga Indonesia tuh bisa menciptakan anak Indonesia yang bahagia, mandiri, dan cerdas. Berat nggak nih? Berat ya? It's like the good to be true gitu ya, bahagia, mandiri, dan cerdas gitu. Kayaknya semua orang tuh pengen punya anaknya kayak gitu ya. Makanya di materi-materi kita tuh ada hubungan reflektif. Jadi gimana sih supaya anak tuh bahagia? Berarti hubungan reflektifnya tuh harus dijalankan gitu ya. Yang kemarin 3 sesi kemarin yang bareng sama Kak Fitri udah diberikan gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman udah bisa praktekin di rumah gitu ya. Gimana caranya anak-anak tuh bisa mandiri gitu ya. Berarti disiplin positifnya harus dijalankan ini. Hari ini kita masuk materi 1, disiplin positif. Gimana caranya supaya cerdas? Berarti belajar efektifnya tuh harus efektif gitu. Kurang lebih kayak gitu.
keluarga kita rangkul visi dan misinya. Kita sekarang masuk phase 2. Nah, ini dia. Ini juga kayaknya udah ditanya sama Kak Fitri dari sesi ke sesi gitu ya. Ini tuh prinsip cinta. Apa sih prinsip cinta? Prinsip cinta itu kayak apa ya? Kalau kita bilangnya tuh kalau dirangkul kayak Pancasilanya rangkul gitu ya. Pancasila ada 5 sama, prinsip cinta juga ada 5 gitu. Ada 5 dari kata cinta itu sendiri, yaitu cari cara. Apa sih cari cara? Jadi orang tua tuh harus cari cara gitu ya. Misalnya nggak mau makan yang ini, anaknya cari cara makan yang lain, coba-coba menu lain, gitu contohnya. Inya ingat impian tinggi gitu ya. Katanya tuh kalau misalnya ngelihat anaknya lagi ngikat sepatu gitu, kesusahan tuh kayaknya lu gemes lama banget sih gitu ya. Inget-inget ya teman-teman, ingat impian tinggi ini sangat relate sama tujuan kita gitu jadi orang tua. Tujuan jangka panjang, tujuannya itu apa gitu ya untuk anak-anak. Kayak gitu. Terus ini tuh nerima tanpa drama. Orang tua, siapa sih orang tua yang ada drama? Ada nggak? Ada ya. Orang tua tuh maksudnya ada dramanya pasti ya, tapi kalau anak tuh pasti drama gitu. Kenapa? Karena anak masih belajar mengelola emosi gitu. Nah ini tuh nerima tanpa drama tuh kayaknya tuh kalau buat aku tuh kayak lebih gini kayak ini sebenarnya paling susah sih buat aku kayak no baper-baper club gitu ya. Kalau anaknya makan terus dilepeh gitu ya, terus kan suka bete ya, terus suka baper gitu, suka ngomel gitu. Mama udah capek-capek masak gitu, dilepeh. Nah ini nerima tanpa drama ini harus beraksi. Kayaknya tidak takut salah. Tidak takut salah tuh relate juga sih sama cari cara. Jadi biasanya tidak takut salah tuh kayak mencoba hal-hal baru nih. Kayak aku nih waktu awal-awal pandemik ya, sungguhlah takut sama teknologi ya, takut salah, takut gini, takut gitu. Nah ini tuh jadi orang tua tuh harus berani nyoba gitu. Nah yang terakhir tuh asik main bersama tuh jangan lupa di kesemuanya ini dicari cara, di impian tinggi, dari nerima tanpa drama, di tidak takut salah ini, tetap ada mainnya gitu ya, Mbak biar nggak tegang. Biar nggak melulu tuh kerjanya tuh, kalau aku biasanya gitu suka lupa. Kerjanya cuma ngomong, gimana? Tugasnya udah selesai? Gimana? Udah dikerjain, ada yang susah nggak gitu. Jadi nggak melulu soal itu gitu, bisa diselipin asik main bersamanya. Gitu. Nah, sebelum kita masuk nih ke sesi utamanya, seperti biasa di sesi-sesi sebelumnya juga kita tuh ada refleksi tentang materi sebelumnya. Kalau teman-teman kemarin ada yang ngikutin, adakah yang ingin berbagi ya terkait kualitas vs kuantitas waktu keluarga nih yang dibahas sama Kak Fitri kemarin di sesi ketiga gitu ya. Ada yang udah ngejalanin kah, terus ada yang udah mungkin ya udah aku coba namun kok susah sekali gitu. Kita sangat menerima sharing di sini, silakan kalau ingin bertanya, menanggapi atau sekedar sharing, sama-sama refleksi bareng yuk. Teman-teman boleh di chat atau open mic, lebih bagus lagi. Ayo dari peserta yang ada malam ini, yang kemungkinan minggu lalu juga ngedengerin acara kita, ada yang mau sharing tentang kualitas versus kuantitas waktu keluarga, kita mau dengar nih ceritanya gimana. Kalau Mirna bilangnya sih sudah mencoba lebih present kalau sama anak, nggak pegang HP katanya. Oh bagus loh Mir. Iya benar-benar. Itu kadang-kadang yang susah ya. Benar. Bilang sama anak. Ini ngomongin soal pegangin HP ya. Aku jadi cerita nih. Kalau misalnya anak-anak aku itu kalau ngomong gini, Mami, anakku yang nomor 2 ini paling kritis banget. Apa aja sampai detail aja dia ingat gitu. Terus dia bilang gini, Mami, do you remember gini gitu. Terus yang mana? When you play with your phone, kata dia gitu. Jadi kayaknya setiap ada kejadian, nanti dia bilang gini. Misalnya aku nanya yang mana gitu, nanti dia bilang, when you play with your phone gitu. Jadi kok kayaknya jadi aku itu nggak aware sama apa yang terjadi. Nggak nyimak gitu ya? Ya benar.
karena dia bilang, iya waktu itu mami lagi pegang handphone gitu. Terus aku sebenarnya mau ketawa ya, cuma jaim. Iya benar-benar. Tapi kan benar ya, sebenarnya aku tuh kadang-kadang nyadarin sih Mbak, multitasking tuh sebenarnya nggak segitunya bagus juga gitu. Kadang-kadang mencoba untuk aku bisa kok ngejawab kerjaan sambil dengerin anak. Nggak bisa gitu. Benar-benar. Kita Nggak ngerasa ada. kita multitasking ya. Gitu ya, kayak sekarang tuh kayak multitasking tuh harus diandalkan gitu. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu gitu. Kalau aku sama suami aku, misalnya suami aku ngomong gitu ya, terus dia bilang gini, are you listening? Kata gitu. Yeah, just keep talking. Aku bilang gitu, karena aku masih ngerjain sesuatu gitu. Nah, jadi dia tetap ngomong, dan dia tahu kalau aku tuh bisa gitu, multitasking sambil dengerin dia ngomong apa gitu. Tapi kalau anak-anakku, mami, gitu kan. Terus, iya, mami, look at me, kata dia gitu. Iya, benar-benar. Terus Kalau kadang-kadang aku anak-anak cuma tuh noleh gitu ya. doang. Iya, aku kadang-kadang cuma noleh doang. Anakku yang nomor 3 tuh masih 2,5 tahun. Jadi dia bilang ini, mami, look at me, gitu. Terus dia kan nggak bisa ngomong gitu. Jadi dia semuanya itu harus dilihat untuk kasih tahu gitu. Nah, kadang-kadang itu juga hal yang susah ya, karena kalau misalnya gini, kalau kita lagi ngiris bawang, kita nggak mungkin luket, tangan kita keiris, ya nggak? Benar-benar merah. Aku tuh dulu kejadian dulu kalau habis jemput sekolah anak tuh ya, anak tuh even udah 9 tahun juga gitu. Mama lihat deh, gimana cara ngelihat kalau sambil nyetir bisa nabrak gitu. Betul. Tapi tuh ya begitu anak-anak kadang-kadang tuh aku minta waktu gitu. Kayaknya sekarang nggak bisa deh dilihat gitu ya. Nanti aku pasti lihat ya, tapi nggak bisa sekarang. Kenapa kan tahu ya, karena mama lagi nyetir gitu. Atau lagi kadang-kadang kalau aku lagi hektik banget gitu ya untuk nanggepin dia, nggak bisa nanggepin dia gitu ya, dibanding aku cuman iya ya mama dengar tapi sebenarnya enggak gitu kan, nggak quality gitu. Mendingan aku minta break gitu, aku ini dulu ya, nanti aku dengerin, sekarang aku mau kerja dulu gitu. Ada Mbak Sisil mau sharing ya? Ya, mau sharing kayaknya. Boleh Mbak Sisil, silakan. Ya, perkenalan dulu, nama saya Sisil. Ya, anak saya satu, umurnya 5 tahun. Jadi sebenarnya minggu yang lalu saya nggak ikut sesinya, tapi dulu sempat ikut sesi ini di kelas rangkul yang masih offline, gitu. Ya udah lama banget ya Mbak. Ya ini Mbak Sisil rajin banget di Tangsel ya? Nggak pinter-pinter soalnya Mbak, jadi ikut terus. Oh enggak. Mbak Sisil nih justru rajin itu, banget Mbak ikut Sisil. sesi. Jangan sampai pinter Mbak Sisil. Nah, jadi pengen sharing. Jadi selama pandemi ini sebenarnya tuh cium anaknya. Jadi sebenarnya selama pandemi ini kita punya waktu yang banyak banget sebenarnya sama keluarga. Tetapi kadang itu malah kurang kualitas menurut saya ya. Karena kalau kita nemenin anak, itu ketika anak itu sibuk sekolah, online gitu. Suami pun di rumah sebenarnya juga lamanya itu WFH gitu. Jadi itu kayak kalau misalnya mau ngobrol, besok tau di rumah lagi. Tapi malah nggak berkualitas gitu. Nah, mungkin karena kita bosan juga, jadi kadang juga suka cari hiburan masing-masing. Ya sama lah, saya lihat HP, suami kadang juga nonton film, anak juga main sendiri gitu. Cuman saya bulanan ini menemukan kembali gimana sih caranya supaya berkualitas. Saya itu termasuk keluarga yang masih belum berani keluar-keluar sebenarnya. Jadi kayak misalnya mau makan di luar, masih berwisata itu sangat menjaga karena ada balita di rumah dan kami itu di Jakarta kami di Serpong ya, jadi di BSD ini nggak punya support system, jadi sangat menjaga keluarga gitu ya. Nah, jadi kami menemukan cara untuk meningkatkan kualitasnya. Pertama, setiap kali bangun pagi kami selalu jalan keliling komplek bertiga. Terus main di taman, gitu, nemenin anak main di taman. Nah, satu lagi yang mungkin nggak kebayang akan jadi waktu berkualitas, terutama buat saya dan suami buat ngobrol, itu adalah kita itu suka puter-puter keliling-keliling naik mobil gitu, Mbak. Jadi padahal nggak punya tujuan. Cuman kadang itu, misalnya ini kita keluar dari komplek, mau kemana? Ke kiri apa ke kanan? Ke kanan deh, gitu. Biasanya ke kiri apa ke kanan? Ke kiri gitu. Kemana? Nggak tahulah, sepengennya pulang aja gitu. Nah, tapi malah di jalan ini tuh kita ngobrolin macam-macam, Mbak.
Karena kalau di rumah itu entah saya, entah suami itu pasti ada aja terdistraksi sama HP. Betul. Tapi kalau di jalan, suami saya tuh konsen nyetir, nggak pegang HP kan pasti. Apa? Kita tuh ngobrol macam-macam, malah bisa bercanda sama anak, dengerin lagu, nyanyi-nyanyi bareng. Tiap kalau di jalan ketemu gedung, ya karena lama nggak keluar ya, jadi anak saya kalau ditanya, mereka mau ke mana? Mau lihat gedung yang tinggi mah, gitu. Iya, gitu. Ngomongin aku ya, Mami ya. Pengen lihat gedung yang tinggi gitu. Jadi kalau ketemu tempat-tempat yang banyak lampunya di Aeon, lewat aja, padahal nggak masuk Aeon, lewat aja udah. Wih, itu Aeon ya, itu kayak anak dari kampung. Bahagia gitu ya. Hal-hal yang sederhana kayak gitu tuh kayak bikin kita Betul. kadang malah misalnya kalau kalau malam kita lebih sering naik mobil, tapi kalau misalnya sore atau pagi gitu, malah kita cuman keluar naik motor aja. Jadi dari BSD kita tuh jalan apa naik motor ke arah Pamulang sambil ngobrol bercanda-bercanda gitu aja. Jadi tapi ternyata bisa jadi waktu yang sangat berkualitas gitu. Iya, Karena benar. HP nggak ada gitu. Jadi emang distraksi kita emang karena HP ya, Mbak Era. Betul, betul. HP sama laptop kali ya, pokoknya Kebanyakan screen. gitu ya. Iya, betul. Screen pokoknya. Sebenarnya kalau kami tuh di rumah udah nggak pakai TV, jadi udah nggak ada dari TV-nya. Tapi ya itulah gadget ya, Mbak. Ini keren banget nggak ada TV itu maksudnya gimana, Mbak? Bener-bener nggak nonton TV gitu? Kalau sehari-hari nggak nonton TV. Kami masih punya TV. Nah, tapi Nonton gadget. sehari-hari nggak dipakai. Oh, Dan oke. pakainya itu kalau anak saya itu punya jatah weekend aja 3 jam itu buat kayak nonton film-film anak dari Netflix atau dari harddisk gitu aja. Paling dipakai lagi kalau misalnya kami Keren nonton banget. MotoGP gitu, Mbak. Tapi sehari-hari sih enggak. Ya Jadi ampun. memang ada timingnya gitu ya, misalnya nonton TV untuk ini aja gitu. Sebenarnya bagus ya, Nin. Bagus. Jadi anak-anak soalnya kata apa namanya, ini kebetulan kemarin aku habis ngobrol-ngobrol sama teman aku, terus udah gitu dia bilang, gue sih lebih prefer keluar mulu, Ra, gitu. Kalau kalau di sini kebetulan kita nggak apa-apa keluar-keluar gitu ya. Jadi kita suka ke playground atau ke park gitu kan. Terus udah gitu aku bilang gini, lu nggak capek? Di rumah gue lebih parah katanya. Soalnya anak-anak, maksudnya anak dia akan nonton, antara nonton iPad, kalau nggak nonton TV seharian, dia bilang itu kan nggak bagus buat perkembangan anak gitu ya. Jadi mendingan dia ajak anak-anaknya keluar. Jadi anaknya itu bisa aktif segala macam. Terus aku pikir-pikir iya juga ya gitu. Jadi Mbak Sisil bener ini banget, udah bagus, anaknya dibatasin gitu. Jadi nggak yang kayak anakku nih bangun pagi yang 2,5 tahun looking forward to Mami Elmo. Iya, benar-benar. Tapi Karena katanya kalau ngelihat dari pengalaman tetangga, memang untuk mengatur yang anak kecil TK itu lebih mudah daripada yang untuk usia yang 7 tahun ke atas itu ngatur screen time-nya udah lebih susah. Kalau kita lagi curhatan ya di grup, apalagi iya. yang remaja SMP SMA itu lebih susah lagi katanya ngaturnya. Iya benar. Ya. Screen time-nya lebih susah. Ini aku juga kalau mau anaknya keluar kamar, wifi-nya matiin dulu. Gitu. Terus tiba-tiba mereka keluar kamar. Kenapa nih wifi-nya mati? Kenapa gitu ya? Kalau dipanggil susah, tapi kalau wifi-nya mati, ngubur semua keluar. Caranya gitu sekarang kalau dipanggil susah gitu ya. Mari kita matiin wifi-nya, terus keluar kamar semuanya. Mam, kok ini kenapa mati? Kok ini kenapa gitu? Akhirnya keluar kamar juga gitu. Nah ini tuh tapi berhubungan juga sama materi yang mau kita bahas nanti gitu ya Mbak Era, karena sebenarnya si teknologi ini, si screen itu sebenarnya juga dibutuhkan gitu ya sama anak-anak gitu, tapi gimana kita nakernya gitu ya, bagusnya tuh gimana untuk usia anak yang tadi kayak Mbak Sisil bilang, untuk yang anak umurnya balita, terus di atas 5 tahun, dan remaja gitu. Nah, ini tuh terkait banget sama tahap perkembangan anak yang mau kita bahas gitu. Nah, aku tuh langsung aja, makasih Mbak Sisi refleksinya. Tadi Mbak Fanya tuh ada ini ya, ada raise hand mau sharing apa gimana ya?
Atau Iya, cuma nggak sengaja? Udah banyak chat ya Mbak Reni? udah lumayan nih, aku bacain dulu ya sebentar deh. Boleh. Kalau Fanya tadi bilangnya, kebetulan aku belum punya anak dan belum menikah, tapi suka aja sama dunia parenting untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Fanya Alverisa, umur 24 tahun. Nah, terus begitu ada Ira bilang, rangkul Jakarta Selatan, 3 anak. Aduh, kita berarti satu geng ya, 3 anak. Ibu, mama, 3 anak mama. 14, 10, sama 6. Kegiatan mencari sebongkah berlian and world peace. Oh ya ampun, hebat sekali. Nah, ada Nadia rangkul Jakarta Utara dan Kalimantan Barat. Bisa ya jadi 2 ya? Bisa, jadi double agent kita bilang. Oh, oke. Nadia ini Spy. dulu tuh di Jakut, terus dia ikutan suaminya dinas gitu kan, jadi ya udah buka 2 cabang. Oh, ini juga mama anak 3 ternyata. Ya ampun. Benar, ini Uul juga anak 3. Ya ampun, ini banyak ternyata. Aku banyak yang produktif ya. Mbak Reni juga anaknya 3. Oh iya. Wah, soalnya kalau di Eureka Woman itu hostnya yang 2 lagi anaknya cuma 1. Jadi kayaknya kalau untuk anak 3 cuma aku doang tuh yang jadi kambing hitam. Berarti Mbak Era harus jadi rangkul, banyak temennya. Benar juga ya. Jangan-jangan nih yang rangkul-rangkul anaknya banyak juga nih. Iya, produktif ya. Nah, dia bilang TV pakai antena emang nggak pernah nyala di rumah, tapi sungguh screen time pakai gadget susah membatasinya, apalagi di rumah aja. Bener banget ya. Terus, oh iya, Mirna bilang, Era seneng banget banyak temen yang anaknya 3. Oke, kayaknya kita boleh lanjut ke screen selanjutnya ya nih. Iya, kita udah bisa masuk ke video 1 tentang materi yang hari ini akan kita bahas. Mbak Reni punten boleh ke slide yang pertama banget. Thank you. Ini tuh tentang mengenal anak dengan utuh. Kalau aku kasih tekannya di bawah, siapa yang nggak kenal anak sendiri gitu ya. Rasanya semua orang tua pasti bilangnya, aku yang paling kenal anakku gitu kan. Tapi apa kita benar-benar paham gitu ya, paham perkembangannya, tahu apa yang dibutuhkan anak itu. That's the point yang bakal kita bahas hari ini gitu. Nah, kita akan nonton video durasi 5 menit lebih sedikit. Abis itu nanti Mbak Reni akan lanjut nerangin apa itu tahap perkembangan dan prinsip perkembangan anak. Simak ya teman-teman videonya. Pertanyaan tentang apakah ini wajar atau tidak, apakah ini normal atau tidak adalah sesuatu yang sering sekali ditanyakan oleh orang tua. Sebetulnya pada saat kita bertanya tentang hal itu, kita sedang bertanya tentang aspek dan tahap perkembangan anak. Kita berinteraksi dengan anak setiap hari, kita mengenal anak, tapi jarang di antara kita yang sebetulnya paham betul aspek dan tahap perkembangan anak. Saat bicara aspek perkembangan anak, sebetulnya kita bicara tentang 3 aspek yang berbeda tapi saling berhubungan, yaitu perkembangan fisik, perkembangan sosial emosional, perkembangan kognitif, dan bahasa. Keluarga kita punya panduan yang sangat detail sebetulnya dan menggambarkan apa saja sih tahap perkembangan yang wajar untuk masing-masing usia, dari mulai usia yang sangat muda sampai usia remaja menjelang dewasa. Anda bisa unduh dan lihat aspek-aspek perkembangan itu di website keluarga kita. Kenapa orang tua seringkali khawatir tentang aspek perkembangan anak? Sebetulnya adalah karena kita seringkali hanya berfokus pada aspek tertentu, terutama yang biasanya paling sering adalah aspek perkembangan fisik, karena itu yang paling terlihat. Tapi aspek perkembangan yang lain sama pentingnya, dan seringkali malah lebih banyak muncul hambatan di aspek itu karena terlewat oleh orang tua. Kalau kita bicara tentang kemampuan orang tua mengamati tahap perkembangan anak, kemudian memahami apakah ini terhambat atau tidak, dan kemudian mencoba mencari tahu, sebetulnya kunci utamanya adalah kemauan kita untuk terus belajar. Dan bukan membandingkan anak, tapi mengobservasi anak dengan detail, dan dari pengalaman berinteraksi kita dengan anak-anak di berbagai usia,
atau dari pengalaman kita, kalau kita punya lebih dari satu anak, kita kemudian akan lihat bahwa tidak semua anak memang memiliki kemajuan dalam tahap perkembangannya dengan kecepatan yang sama. Ada anak yang misalnya tahap perkembangan fisiknya jauh lebih maju daripada tahap perkembangan sosial dan emosionalnya. Ada anak yang tahap perkembangan bahasanya seolah-olah terlambat dibandingkan yang lain, tapi sebetulnya secara kognitif pemahamannya jauh lebih baik. Kalau kita tahu apa yang wajar atau tidak, kalau kita tahu apa saja tahap perkembangan anak, bukan hanya tahap perkembangan di saat usia anak kita saat ini, tapi juga tahap perkembangannya dia berikutnya, maka kita bisa lebih mengantisipasi apa sih yang perlu kita siapkan sebagai orang tua, sehingga kita bisa bersikap sensitif dan juga responsif terhadap kebutuhan anak yang tentu berbeda pada saat kita bicara anak di usia 2 tahun, 4 tahun, 10 tahun, atau 16 tahun. Masing-masing anak butuh respon yang berbeda dari orang tua, bukan saja karena tahap perkembangannya berbeda, tapi juga karena sebetulnya anak lahir dengan keunikan sendiri. Anak lahir dengan temperamen bawaan. Salah satu hal yang sering kali membuat orang tua kaget adalah pada saat saya nengok bayi, terus kemudian saya bertanya, sifatnya seperti apa ya? Nah, mereka biasanya, Bu Ella, anak baru umur 1 hari 2 hari, kok yang ditanya sifatnya? Biasanya tuh yang dibandingkan utama tuh berat badan atau tinggi badan pada saat lahir. Tapi yang orang tua perlu siap sebetulnya adalah temperamen bawaan anak. Bayi lahir dengan temperamen bawaan yang berbeda. Bahkan sejak jam pertama kita bisa melihat bahwa ada bayi yang sangat sensitif indera sensorisnya sehingga lebih mudah menangis atau bersikap tidak nyaman saat popoknya basah dibandingkan dengan bayi lain yang bisa jauh lebih tenang. Ada bayi yang dengan cepat menemukan cara untuk beradaptasi dan meregulasi jamnya menyusui. Ada bayi yang jadwalnya di beberapa minggu pertama, bahkan beberapa bulan pertama itu cenderung tidak teratur. Itu semua adalah temperamen bawaan yang kita perlu pahami karena nanti juga akan mempengaruhi kecepatan dan kemampuan anak di tahap perkembangannya. Anak dengan temperamen bawaan yang lebih aktif akan punya kesempatan yang lebih banyak yang dia ciptakan buat dirinya sendiri untuk melakukan eksplorasi fisik. Sehingga mungkin aspek perkembangan fisiknya akan lebih maju dibandingkan dengan aspek perkembangan yang lain. Anak yang lahir dengan kemampuan adaptasi yang membutuhkan waktu lebih banyak, mungkin akan mengalami tantangan tertentu di kemampuan sosial dan emosionalnya. Karena dia akan butuh waktu lebih banyak pada saat berhadapan dengan situasi baru atau lingkungan baru. Sekali lagi, saat kita tahu apa yang wajar atau tidak untuk anak, dan kemudian juga apa keunikan anak kita, apa aspek-aspek di mana dia sudah maju dan mana aspek di mana dia terhambat, kita akan bisa menjadi orang tua yang jauh lebih sensitif dan responsif, dan anak juga akan bisa tumbuh dalam situasi yang sangat mendukung untuk dia. Nah, silakan Mbak Reni dilanjut ya. Iya, terima kasih Mbak Nin. Nah, itu tadi kita udah nonton video dari Bu Ella ya, tentang prinsip perkembangan anak gitu. Nah, kalau kita lihat slide di sini, prinsip perkembangan anak itu ada 3. Yang pertama itu tujuan pengasuhan, kemudian itu aspek perkembangan anak, dan kemudian menerima keunikan anak. Nah, kalau kita itu kan paling sering banget ya, kita bahas yang pertama dulu, tujuan pengasuhan. Nah, kita itu sering banget sibuk sama tugas harian gitu, kayak yang simpel-simpel deh, ngasih makan anak, pakaiannya, terus kadang-kadang kalau ngasih makan anak kita juga ini ya, sering maksa gitu kan. Apalagi kadang-kadang kalau bisa jangan maksa anak makan sampai dia muntah gitu, karena kekenyangan gitu, karena anak yang sama ini nanti 10 tahun ke depan lagi dia itu akan memilih sendiri tuh menu makanannya, terus kayak mengatur porsinya biar nggak kelebihan berat badan. Nah, kemudian juga dia biar bisa mampu menghadapi tekanan dari kelompok temannya, kemudian juga obat-obatan terlarang gitu. Nah, kalau kita punya tujuan jangka panjang, kita itu bisa melihat anak secara utuh dan memiliki ekspektasi yang realistis atas perkembangan dan pencapaian anak gitu. Jadi mulai tidak memaksakan anak makan dari sekarang ya. Sesimpel itu contoh simpelnya.
Nah, yang kedua itu kemudian aspek perkembangan anak gitu. Nah, aspek perkembangan anak itu ada 3. Terus kemudian aspek perkembangan anak juga kita harus memahami nih bahwa perkembangan tiap anak itu berbeda gitu atau berbeda. Jadi bisa jadi ada yang perkembangannya cepat, ada yang lambat. Nah, itu bisa jadi karena kurang stimulus atau pola asuh yang salah. Nah, atau yaitu tadi gangguan perkembangan ya gitu. Nah, kalau kita sensitif sama kebutuhan anak, terus cepat cari tahu nih penyebab keterlambatan pada perkembangan anak ini apa, kita bisa segera menanganinya gitu. Mungkin bisa jadi dia memang butuh kehadiran kita, atau memang bisa jadi dia butuh bantuan profesional gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini menerima keunikan anak gitu. Karena tiap perkembangan tiap anak itu berbeda, itu kan dipengaruhi oleh sifat bawaan. Sifat bawaan itu macam-macam. Ada yang tipikal banyak bergerak gitu, ada yang tidak gitu. Ada juga yang sensitif. Sensitifnya bisa terhadap suara, temperatur, tekstur, juga rasa. Gitu. Nah, kemudian ada juga tipikal anak tuh yang mudah beradaptasi, ada juga yang enggak gitu kan. Nah, kemudian juga ada tipikal anak yang tekun tuh gitu, ngerjain sesuatu bisa sampai lama gitu. Ada juga yang cepat bosan gitu. Kemudian juga ada sifat bawaan anak itu yang ceria gitu. Ada juga yang ekspresif gitu. Ada juga yang mudah akrab dan juga mudah terdistraksi gitu. Nah, kalau kita tahu sifat bawaannya, kita itu bisa bersikap positif dalam meresponnya gitu. Misalnya, oh ya, anakku ternyata tipikal banyak bergerak gitu. Gimana ya cara supaya dia bisa duduk anteng belajar online gitu? Ya udah silakan main-main dulu, lari-larian di dalam rumah boleh gitu kan. Jadi ibunya harus sabar tuh misalnya anaknya lari-larian gitu. Udah antisipasi. Nah, kemudian kita lanjut ke aspek perkembangan anak nih. Nah, aspek perkembangan anak ini kan ada 3. Yang pertama itu aspek sosial emosional, yang kedua itu aspek kognitif, dan aspek fisik nih. Nah, kalau aspek emosional itu biasanya yang meliputi apa yang dirasakan tentang diri kita, gitu. Hubungan dia dengan pengasuh utama atau orang di sekitarnya, kemudian juga orang lain, juga kelompoknya, dan kemudian manajemen emosinya. Nah, contoh simpel ya, kebetulan kan anak aku usianya 3 tahun, 7 dan 10 gitu. Nah, kalau untuk anak yang 3 tahun itu di anak aku aspek perkembangan sosial emosionalnya dia itu sudah paham tuh konsep berbagi, tapi belum selalu bisa untuk melakukan berbaginya itu gitu. Nah, kemudian yang 7 tahun itu udah mulai bisa tuh diajak kerja sama dan memberi perhatian pada orang dewasa itu udah bisa gitu. Nah, kalau yang 10 tahun ini barusan banget aku ngerasain gitu. Dia tuh kalau berdebat itu selalu merasa benar gitu. Nah, kebetulan karena aku tahu tahap perkembangannya, oh ya wis lah gitu. Oke gitu. Contoh kemarin kita ngobrol masalah jadi kalau di Medan Sumatera Utara itu ada daerah namanya Padang Sidempuan. Menurut dia kita itu udah ke Padang gitu. Padahal enggak, kita enggak ngelewatin Padang. Nah, itu jadi perdebatan tuh. Kakak, tolong, itu beda loh Padang dengan Padang Sidempuan. Bukannya sama saja? Enggak, itu beda. Jadi itu jadi perdebatan yang seperti itu gitu. Nah, karena udah tahu itu wajar, ya udah lebih tenang gitu kan. Ya wis lah, mari kita sama-sama lihat peta gitu. Nah, kemudian juga ada nih aspek kognitif gitu. Aspek kognitif itu proses cara berpikir mulai dari kecil sampai dia dewasa, meliputi kemampuan dia mengingat, terus cara belajar, kemudian juga cara memecahkan masalah, dan juga dalam cara pengambilan keputusan. Nah, contohnya sama lagi ya, karena anakku 3, 7, dan 10 tahun. Kalau untuk di anak 3 tahun itu, dia senang membaca buku, terus pura-pura membaca
Kemudian dia cerita tuh ke orang lain gitu sambil nunjukin gambar gitu. Nah kemudian kalau yang 7 tahun, dia itu udah ngerti tuh, memahami sebab dan akibat. Bahwasanya kalau es ditaruh di luar kulkas, maka akan mencair. Jadi kalau tiba-tiba dia ngeluarin es dan meleleh jadi basah tuh lantai, ya wes, memang dia mempelajari itu secara alami gitu. Nah kemudian yang 10 tahun itu dia mulai memilih baca buku yang lebih panjang dan deskriptif, terus plotnya itu lebih kompleks gitu. Jadi kalau dia dulu itu hobinya baca komik gitu kan, sekarang udah beralih gitu. Dia bilang, aku mulai pusing nih kalau baca yang banyak gambarnya gitu. Jadi mulai pelan-pelan beralih bukunya. Nah, kemudian juga di sini ada aspek fisik. Aspek fisik ini itu yang paling gampang banget dilihat ya. Karena paling gampang dilihat berbeda dengan aspek sosial emosional dan kognitif gitu. Karena aspek fisik ini kan lebih gampang ya ngukurnya gitu kan. Nah, contohnya itu kalau aspek fisik itu kan proses perkembangan motorik kasar dan halus yang dimulai dari dia lahir terus berkembang sampai dia dewasa gitu. Ini itu meliputi kontrol, koordinasi, keseimbangan dan kekuatan tubuh serta ototnya. Nah, contohnya kalau di anak 3 tahun itu, dia udah bisa bawa gelas yang berisi air penuh tanpa tumpah. Gitu. Alhamdulillah gitu kan. Nah, kemudian yang 7 tahun itu dia punya energi naik turun tuh gitu. Kadang-kadang sangat bersemangat, tapi kadang-kadang udah mendadak lemas gitu, capek gitu. Nah, kemudian kalau yang 10 tahun untuk wanita udah kelihatan ya, biasa dada, pinggul itu mulai membesar dan tanda-tanda pubertas lainnya gitu kan. Nah itu kan berbeda. Nah dari penjelasan tentang aspek perkembangan dan prinsip perkembangan anak. Nah kira-kira ada yang mau berbagi atau ada yang mau ditanyakan? Yuk silakan yuk. Tanya nih. Ayo monggo silakan bapaknya. Aku nggak on kamera dulu ya, soalnya lagi nggak rapi. Aku mau nanya sih, kebetulan tuh keponakan aku kan tinggal di rumah bareng sama aku sama mama papa, karena orang tuanya kan setiap hari itu kerja gitu kan, papa mamanya. Nah aku sering nih merhatiin dia dari dia kecil nih, dari dia masih lahir, karena udah bareng sama aku terus. Dari dia kecil tuh aku lihat dia nih kayaknya gampang nyerap sesuatu yang dia lihat visual, kayak misalnya tiba-tiba umur 3 tahun dia udah bisa ngomong bahasa Inggris, cuman dia belajar dari YouTube, dan itu sampai sekarang gitu kan. Dan itu berlanjut terus sampai kan sekarang lagi zaman orang-orang punya YouTube channel kan, terus tiba-tiba dia udah punya YouTube channel dengan dia editing video. Dia sekarang umur berapa ya? Umur 10 tahun dengan dia edit video. Dia sambil gaming gitu. Nah, yang aku pengen tanyain, emang sih nilai-nilai dia di sekolah tuh alhamdulillahnya bagus. Cuman aku tuh khawatir ngeliat dia tuh terus-terusan main game gitu. Sementara kan papa mamanya di kantor. Nah, yang aku pengen tanyain tuh gimana caranya ngehandle habitnya dia gitu. Aku takutnya kalau terlalu dilarang nanti dia malah jadi ngelawan, atau nanti malah di belakang jadinya nggak jujur. Iya, aku tuh pengennya dia tuh tahu batasan, kayak oh iya udah beberapa jam nih main game, nanti dia sadar sendiri gitu, oh nanti waktunya makan, waktunya istirahat gitu. Sementara sekarang tuh harus dibilangin dulu nanti atau telepon ibunya dulu baru dia berhenti main kayak gitu sih. Jadi aku agak kepikiran di sana aja sih, takutnya dia jadi kecanduan game online gitu. Makasih. Ya, Nina atau Reni mau ditanggapi? Ya, thank you. Makasih Mbak Fanya. Mbak Fanya ini hebat banget deh. Umur 24 tahun tuh udah mau belajar parenting ya. Aku tuh kayaknya umur 24 kemana ya, Mera? Umur 24 tuh lagi. Aku masih dugem. Masih begajulan gitu ya, Mera. Betul. Mbak Fanya, makasih ya udah mau berbagi. Mbak Reni, boleh ditanggapi teman-teman yang lain kalau punya solusi buat Mbak Fanya, boleh di-share di kolom chat. Mbak Fanya, aku mau tanya dulu tadi, ponakannya berapa tahun ya? Aku nggak dengar apa belum disebutin? Oh iya, tahun ini Oktober ini deh, seingatku nanti 10 tahun. 10 tahun. Pas 4 SD sih. Cowok apa cewek?
cowok, kebetulan Cowok. cucu pertama juga, jadi saya lagi kesayangannya nih. Ya, aku punya nih cucu pertama, anak pertama, ya kan. Nina, aku mau menanggapi boleh, soal yang Mbak, boleh. Nah, jadi gini, kalau kebetulan nih, karena Fanya, aku kebetulan tinggal di Sydney, di Australia. Nah, jadi banyak nih anak-anak, kebetulan anak-anak yang maksudnya yang memang udah into game gitu kan ya, game online gitu, dari mereka masih kecil gitu. Nah, terus kayak ada satu anaknya temanku, kalau kita bilangnya dia gifted gitu ya, maksudnya apa sih kalau di bahasa Indonesia gimana ya, Nina, gimana? Aku bingung jelasinnya. Spesial, iya. Jadi anak ini spesial. Jadi memang dia, mamahnya itu nggak bisa lagi untuk bilang jangan main komputer terlalu banyak atau bla bla gitu. Karena dia itu umurnya masih 8 atau berapa? Kayaknya 8 deh. Dia tuh udah bisa coding. Kebayang nggak? Jadi itu mamanya bilang, jadi waktu di sekolah juga guru-gurunya udah bilang ini anak udah advance gitu. Jadi mereka jadi mamahnya ini nggak ada, maksudnya itu memang dunianya dia gitu. Jadi mungkin kalau kayak di sini tuh jadi dibawa kayak ke apa ya, kayak ke gifted school gitu. Maksudnya bukan gifted school, maksudnya sekolah untuk anak-anak yang gifted gitu. Jadi mereka bisa dieksplor lebih dalam lagi gitu. Betul. Karena nggak semua anak yang kayak keponakannya Fanya nih umur 10 tahun tapi udah punya YouTube channel, terus udah bisa ini itu gitu. Nggak semua kan. Kalau kayak aku dibayar juga disuruh main game online gitu, aku nggak bisa sampai sekarang. Jadi mungkin dilihat dulu latar belakangnya ya. Terus maksudnya apa dia memang ada kemampuan tersendiri di situ menurut aku ya. Tapi nggak tahu deh yang parents lain gimana. Karena mungkin kalau kayak anak-anakku karena semuanya cewek, terus udah gitu kalau yang dilihat di YouTube adalah video-video LOL gitu, yang boneka doll-doll itu, jadi menurutku itu nggak berguna gitu kan, nggak something yang bikin mereka jadi gimana gitu. Tapi kalau misalnya terus udah gitu aku punya teman lagi satu lagi, ini anak pinter banget, dia kayaknya baru turn 5 this year atau gimana gitu, kayaknya turn 5. Dia bilang gini sama mamahnya, I wanna be rich katanya gitu. Terus how katanya gitu. You should buy me computer this and that gitu. Terus kata mamahnya buat apa? Biar punya YouTube channel katanya. Biar bisa dapat subscriber katanya gitu. Jadi dia bisa make money. Jadi dia udah keponakanku juga berpikirnya ke arah sana juga sih Kak. Kayak dia pengen punya YouTube channel itu katanya untuk earn money kata dia gitu. Karena dia itu sampai dia ngebacain kayak aturannya tuh harus punya 100.000 dulu dan lain-lain. Terus aku kayak bingung gitu. Cuma kita orang tua kan konteksnya normal aja gitu. Jangan ke inian, jangan ke ituan gitu ya kalau kita biasanya. Jadi mungkin lebih dieksplor lagi kali anaknya. Menurut aku ya, nggak tahu. Coba Reni gimana? Itu saya dulu. Jadi tahun kemarin waktu aku ngikutin sesi Mbak Nina itu tentang KB KKS. Nanti hari Minggu kita ada sesi KB KKS itu. Gitu. Aku bareng Mbak Nina jam 10 tuh ada sesi KB KKS. Sekalian promo Mbak Nin gitu. Jadi dulu itu Mbak Nin tahu banget itu jadi anak-anak aku nggak ada screen time. TV juga nggak ada. Gadget nggak ada. Termasuk cari informasi itu sangat aku batasi hanya ketika jam sekolah gitu. Sekarang aku sudah berubah gitu kan. Jadi berubahnya gini, aku tahu si kakak ini dia kebetulan 10 tahun gitu. Dia butuh informasi lebih dari buku-buku dia gitu. Karena selama ini dia itu kalau dibilang anak kutu buku. Nah, sampai akhirnya ketika bukunya itu tidak bisa menjawab informasi, mau nggak mau dong kita sama-sama buka internet gitu. Lebih ke Mbah Google gitu kan. Nah, jadi lebih ke situ ya. Sekarang kalau misalnya dia tanya gitu, Bunda, aku butuh ini. Oke, Bunda nggak tahu. Silakan cari di Google gitu. Jadi aku tinggal menyerahkan, silakan pakai handphone Bunda gitu. Tapi tetap di sampingku gitu. Dia punya batas gitu. Nah, kalau itu kan untuk pengetahuan dia ya.
aku biarin gitu. Bahkan kemarin itu dia mulai coba gambar gitu. Jadi kan selama ini gambarnya simple banget. Tiba-tiba dia ngelihat gambar anime gitu, Aikatsu gitu kan. Nah itu kan detailnya beda banget ya sama gambar anak-anak selama ini. Nah dia tuh mulai coba ngikutin gitu. Nah contohnya dari mana dia lihat gitu? Ya dari ini si Google ini gitu. Dia cari gambarnya. Iya bener. Dia cari, dia bikin gitu. Nah tapi ketika dia udah bosan, pindah lagi gitu. Nah dia butuh apa gitu kan? Aku mulai kasih gitu. Kamu mau, bahkan tadi kami habis diskusi di meja makan. Dia bilang, Bunda, aku baru tahu loh. Mizan, salah satu penerbit, ini dia punya buku tentang apa ya, dia bilang itu kayak hantu-hantu gitu deh. Hah? Bukannya itu tentang agama gitu penerbitnya? Enggak Bunda. Oh jadi umum gitu. Jadi aku udah sama dia itu udah diskusi, dia itu udah cari tahu lebih gitu. Mulai kayak kemarin dia ada sesi dengan siapa gitu kan, dia cari tuh profilnya sama dia gitu. Jadi sebelum dia ngikuti Zoom itu, dia udah kenal nih siapa yang akan ngomong gitu. Nah kira-kira pertanyaan apa yang akan dia bahas gitu kan. Tapi tetap ya, paling intinya tetap didampingin sesuai dengan umur. Karena meskipun dia punya laptop, tapi aku selalu bilang gitu, ini pinjaman dari ayah bunda, silakan pakai, tapi dengan bijak. Bahkan passwordnya kita bijak ke internet satu biar dia tahu gitu kan. Nah seperti itu gitu. Kalau dari aku sih seperti itu ya. Gitu. Silakan yang lain mungkin mau menanggapi. Iya Mbak Nin. Itu bapaknya. Jadi mungkin aku juga tahu sih, aku paham betul nih posisinya bapaknya nih sebagai tantenya gitu kan ya, antinya gitu ya. Aku juga dulu gitu, dulu tuh dulu tuh sebelum punya anak tuh aku ngurusin ponakanku yang sekarang udah 3 SMA. Sebenarnya cepet banget gitu udah 3 SMA. Jadi aku tuh bisa relate sama bapaknya karena paham juga keterbatasan bukan orang tua gitu ya kan, bukan orang tua, jadi cuma bisa kadang-kadang tuh bisa ini sih bapaknya bisa ditemenin ya. Jadi kalau rasanya udah keseringan gitu ya, kebanyakan nih screen time-nya gitu ya, bisa juga sih didiskusiin sama orang tuanya gitu. Jadi concern-nya bapaknya nih bisa nih kasih tahu ke orang tuanya gitu, bukan untuk di stop atau di ini ya dimarahin gitu, bukan untuk ngadu gitu ya, bukan, tapi kayak Mera bilang tadi, orang tuanya tuh supaya aware kalau anaknya tuh spesial nih, ini tuh bagus gitu ya kalau anaknya tuh diarahin gitu ya, kesukaan ini diarahkan gitu, jadi nggak semuanya tuh semaunya gitu ya kan. Kalau misalnya diarahin, siapa tahu aja bisa jadi YouTubers beneran. Hai guys gitu kan. Karena kita juga nggak menutup kemungkinan sih YouTubers sekarang udah jadi profesi gitu ya. Udah sangat ini banget di kalangan, kita nggak tahu ya 2-3 tahun dari sekarang atau bahkan 5 tahun dari sekarang. Kalau di sekarang ini aja anak-anak ini kalau di sekolah nih cita-citanya mau jadi apa, banyak banget yang bilang mau jadi YouTubers gitu ya. Tapi kita kan orang tua nggak bisa ya matahin gitu ya sekarang ini. Dan kadang-kadang anak-anak tuh apalagi di tahap perkembangan umur 10 tahun tuh masih ganti-ganti sih sebenarnya, karena banyak sih nanti yang dialuin sama dia gitu. Jadi makanya bisa sih didiskusikan sama orang tuanya. Dan kalaupun lebih banyak bapaknya gitu yang punya waktu di rumah, kadang-kadang kita nggak bisa tuh ngelarang anak, udahan jangan main game terus, tapi terus ngapain kan gitu ya. Udahan nggak main screen ya, tapi terus ngapain gitu lah. Jadi siap-siap nih sebelum kita bilangnya kesepakatan. Kalau di keluarga kita percaya dengan kesepakatan. Jadi bikin kesepakatan nih, misalnya kita main screen time-nya sejam aja ya gitu ya, tapi nanti setelah itu kita main yang kayak tadi asik main bersama gitu, ajak anaknya untuk bermain yang lain gitu. Karena kalau cuma sekedar ngelarang tapi nggak ada kegiatan lain, ya udah balik lagi ke nggak ada kegiatan yang menarik lain gitu. Kita tuh nggak bisa lagi saingan sama gadget itu terlalu menarik buat mereka gitu. Jadi kita emang harus cari yang lebih menarik dari itu gitu. Dan itu tuh challenging banget, aku tahu. Makanya dengar bapaknya kayak gini tuh luar biasa punya keinginan gitu ya, untuk supaya punya kekhawatiran gitu. Mudah-mudahan
bisa dicoba. Ada Mbak Sisil mau sharing lagi, silakan Mbak Sisil. Abis Mbak Sisil nggak apa-apa ya, kita lanjut video berikutnya ya teman-teman ya. Silakan Mbak Sisil. Makasih Mbak, nggak apa-apa ya sharing-sharing terus ya. Nggak apa-apa dong. Jadi saya tuh sebagai ibu kan pasti merasa kenal dengan anak saya. Orang saya yang hamil, saya yang melahirkan gitu ya. Tapi akhirnya kita tuh nggak yakin, kita tuh butuh validasi. Bener nggak sih anak saya itu seperti yang apa saya pikirkan gitu ya. Jadi mulai tahun kemarin saat anak saya 4 tahun itu saya coba psikotes. Nah, dari situ saya udah tahu dari segala macam hal lah ya. Misalnya IQ-nya berapa, dia termasuk temperamennya gimana, terus sebagian minatnya gimana, meskipun emang kalau di usia 4 tahun itu belum kelihatan jelas ya minatnya gimana gitu. Tapi dari situ saya jadi ngerasa, oh iya bener sih, yang kemarin saya lihat di anak saya itu memang bener seperti ini, beberapa memang tervalidasi. Nah dari hasil validasi itu, saya jadi nggak baper kalau misalnya anak saya mau ngapain gitu. Misalnya nih di salah satu hasil psikotes itu dia kecenderungannya suka memimpin, suka mengorganisir gitu. Nah jadi dari situ kalau di keluarga kami ya udah kita support. Jadi misalnya untuk hal-hal gitu, coba Reka ini gimana mainnya, terus ayo kita mau kemana, coba kasih ide gitu. Nah, tapi memang di luar hal itu kadang susah dimengerti oleh keluarga yang lain. Misalnya nih, anak saya coba memimpin teman-temannya, terus ibunya teman yang lain, anakku kok dipimpin terus sih gitu. Karena kan setiap ibu itu pasti pengen anaknya jadi pemimpin gitu. Itu problemnya gitu ya. Di momen-momen seperti itu, memang kita harus agak menebalkan telinga. Kan kita harus menerima anak kita secara utuh kan ya. Gitu ya. Nah, tapi memang pasti di rumah nanti diajarkan juga gimana ya caranya memimpin dengan baik. Awalnya saya waktu misalnya dilaporin, iya kemarin anaknya terlalu begitu, pasti sebagai orang tua juga kayak, aduh anakku ini gimana sih, aduh malu gitu kan. Tapi kalau kita pikirkan kembali, ya, memang itu dia seperti itu, memang itu apa ya secara karakter dari lahirnya seperti itu, malah kita harusnya melihat itu sebagai kelebihan gitu ya. Terus dari situ juga kelihatan minatnya. Salah satunya itu kayak seperti membuat karya. Dia bilang membuat karya. Nah, tapi kalau saya lihat sebenarnya anak saya itu nggak terlalu suka crafting. Tapi ternyata dia sukanya itu tampil gitu. Jadi dia suka nyanyi. Akhirnya kami orang tua berusaha mengarahkan, ya udah mulai dileskan. Terus dia suka dandan. Jadi sekarang usianya 5 tahun tapi udah suka tuh pakai eyeshadow, pakai lengkap lah, pinjam alis. Jadi waktu dia ulang tahun kemarin juga saya belikan make up anak-anak. Gitu. Jadi dia sudah pinjam HP papanya. Jadi papanya itu ada HP utama sama HP yang buat ngegame gitu ya. Namanya cowok ya, sampai umur berapapun masih ngegame. Nah kadang dia boys will be boys ya. Boys. Wah, boleh nggak pinjem HP-nya gitu? Buat apa? Buat ngerekam video. Jadi dia bikin video, dia bikin tutorial make up gitu. Jadi dia bilang, ya sama lah seperti anak ponakannya Mbak Fanya tadi, anaknya Mbak siapa tadi. Mungkin memang orang itu keinginan share tinggi mungkin ya. Jadi pengen bikin YouTube gitu. Terus jadi dia udah, halo guys, hari ini aku mau dandan gitu. Jadi kalau saya lihat videonya tuh lucu banget gitu ya. Gitu. Terus abis itu dia suka nyanyi ya. Jadi dia tiba-tiba itu kayak lagunya nggak jelas tuh saya nanya, Reka nyanyi lagu apa? Aku ngarang gitu katanya. Oh suka ngarang lagu. Iya jadi udah saya ajarin. Ini pakai HP papanya. Ini ada aplikasi untuk record gitu. Saya ajarin caranya. Jadi nanti kalau Reka mau rekam lagu, ini ya pencet yang ini. Nanti ini mulai cara merekam sampai mendengarkan kembali. Jadi memang zaman ini kan udah beda banget sama zaman kita dulu Mbak ya. Dulu kan orang ya internet nggak ada lah intinya. Mau pakai internet juga ke warnet dulu. Jadi
memang sekarang zamannya sudah berbeda dan kita juga pasti nggak mau anak kita ketinggalan zaman, nggak relevan dengan zamannya kita juga nggak mau. Tapi yang pasti tugas orang tua itu mengarahkan anaknya supaya bisa menggunakan teknologi dengan baik dan benar gitu ya Mbak ya. Kalaupun memang kita rasa berlebihan, kalau memang sejak kecil anak itu sudah dekat dengan orang tua, biasanya kita akan lebih mudah kok mengaturnya gitu. Karena yaitu saya pernah baca deh di postingan keluarga kita ada namanya yang disiplin positif itu anak itu merasa kalau melanggar sesuatu rule bersama itu dia akan nggak enak sendiri sama orang tuanya kalau dia melanggar. Jadi dia tidak melanggar bukan karena tidak ingin dihukum, tapi karena dia sayang sama orang tuanya. Ya. Sebenarnya. Ya. Demikian sharingnya. Thank you, Mbak Mbak Sisil. Mbak Sisil udah bisa jadi rangkul, jangan lupa daftar. Mbak Leni, boleh udah banyak chat ya? Iya, rame. Ini Kak Nadi, dia lagi nyambi sambil antri ke dokter nemenin suami. Silakan Kak, gitu. Aku sambil nyoba ini ya, cobain share screen videonya. Bacain aja Mbak Leni, nggak apa-apa. Iya. Nah, terus Kak Fitri Muhade. Kenapa hilang chatnya di aku ya? Nina masih hitam nih. Masih hitam ya? Oke, bentar, aku stop share dulu. Nah, kalau Kak Fitri Muhade sama kayak anakku cita-cita jadi YouTuber, gamer, nanti bisa jadi kayak Miau Wow, itu apa ya gitu. Tapi kayaknya cita-cita jadi YouTuber ini sama gamer ini cukup booming ya saat ini di anak-anak gitu. Dan kayaknya wajar. Nggak tahu ketika mereka usia 10-20 tahun lagi, apakah masih ada YouTuber gamer ini? Karena memang kalau teman-teman tahu ya, itu sekarang udah jadi e-sport loh, gitu ya. Gamersnya tuh udah jadi e-sport, udah jadi profesi dan emang menghasilkan gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua nggak bisa menutup mata sama hal itu gitu ya, dan harus tetap terbuka gitu ya. Benar kata siapa tadi di chat ya, zamannya gitu. Jadi gimana kita harus Kak Sylvia. Terbuka sama hal itu. Aku juga kaget sih kemarin tuh olahraga e-sport. Hah? Jadi ada anaknya temanku yang e-sportnya tuh basket. Jadi bener-bener di karantina, bener-bener kayak atlet gitu loh. Jadi udah seheboh itu sih si e-sport ini, si teknologi ini gitu. Nah, itu tadi komentar dari Kak Sylvia tuh, benar zamannya juga udah beda sekarang. Iya. Benar. 10 tahun lagi zaman juga pasti beda. Nah, terus Kak Gilang, saya Gilang rangkul Jaktim, 2 anak usia 8 tahun dan 2 tahun kegiatan sehari-hari, lebih suka olahraga. Yuk sama Kak Gilang, saya juga lagi doyan-doyannya olahraga. Gitu. Kak Fitri Muhade lagi, anak sekarang itu cita-citanya jadi YouTuber, gamer, karyawan Rans Entertainment. Ini kayaknya luar biasa ya, Rans Entertainment sangat gimana gitu ya. Seperti perusahaan besar gitu. Luar biasa Raffi Ahmad. Gitu. Ya itu tadi kata Kak Sylvia, karena menurut mereka itu easy gitu ya. Banyak juga ya anaknya yang punya cita-cita punya cita-cita. Nah, kemudian anakku 8 tahun juga dia sering nonton Ryan Toys. Gitu. Ryan Toys review. Ya, aku juga tahu tuh. Astaga. Terus dia pengen pengen review tempat travel sama bikin toy sendiri terus di-review. Ini untuk anak 8 tahun cukup detail gitu ya dia keinginannya gitu. Keren banget tuh kalau terus didampingin. Siapa tahu bisa terwujud gitu. Kita simak video kedua ya teman-teman. Masuk ke ini tuh video kedua ini tuh masih berkait sama materi kedua ini masih berkait sama hubungan reflektif yang pertama. Kalau teman-teman ikut ya di hubungan reflektif pertama tentang pengelolaan emosi. Jadi kita simak lagi aja. Pengalaman menjadi orang tua adalah pengalaman yang emosional. Ini wajar dan sebetulnya bagian yang tidak terpisahkan dari menjadi orang tua. Kenapa itu emosional? Faktornya banyak. Pertama, karena sebetulnya pada saat kita menjadi orang tua, kita datang dengan harapan dan kondisi
terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap anak. Sehingga keinginan untuk berhasil itu menjadi begitu besar dan begitu stake-nya besar, kemudian kita akan merasa sangat emosional pada saat menghadapi situasi apapun. Pengalaman menjadi orang tua juga emosional karena kita sebetulnya membawa banyak sekali pengalaman kita pada saat menjadi anak atau observasi kita terhadap orang tua lain pada saat kita menjadi orang tua. Tantangannya adalah karena tugas terberat dari orang tua sebetulnya kita perlu bersikap sensitif dan responsif terhadap emosi yang dirasakan anak. Untuk bisa menghadapi emosi anak dengan tenang, kita sendiri sudah harus bisa mengelola dan memahami cara kita mengendalikan emosi kita. Nah, ini yang selalu sulit. Kalau kita bicara emosi-emosi dominan yang ada di orang tua, sebetulnya kita bicara tentang 4 hal biasanya. Yang paling banyak terjadi adalah emosi marah. Emosi marah penyebabnya bisa macam-macam. Memang situasi yang tidak nyaman buat kita, dan seringkali bukan situasi yang tidak nyaman di rumah, tapi situasi yang tidak nyaman di dalam diri kita sendiri ataupun dalam lingkungan lain. Emosi kedua yang juga dominan sebetulnya adalah rasa bersalah. Banyak sekali orang tua sekarang yang emosi utama pada saat berhadapan dengan anak adalah rasa bersalah. Salah satu tantangan kita biasanya waktu. Pada saat waktu kurang, kemudian rasa bersalah meningkat. Emosi dominan yang ketiga adalah konformitas. Kita nggak enakan. Dan nggak enakannya tuh bukan sama anak, tapi sebetulnya nggak enakannya pada lingkungan, pada orang lain, dan kadangkala justru pada pasangan kita sendiri atau keluarga yang sangat dekat. Emosi keempat yang juga dominan pada orang tua adalah keinginan untuk dipuji. Pada saat kita ingin dipuji, kita ingin diakui, dan sekali lagi ini wajar ya, ini wajar, itu membuat pada akhirnya keinginan dipuji dan keinginan diakui itu membuat kita sulit untuk menghadapi emosi anak dengan tenang. Karena pada saat itu sebetulnya orang tua berespon terhadap anak berdasarkan apa yang dirasakannya sendiri, apa emosinya sendiri, dan bukan apa emosi yang dirasakan anak pada saat itu. Contoh yang paling sering saya kasih biasanya sangat sederhana. Anak datang bawa cangkir minuman yang dia buatkan untuk kita, kemudian tiba-tiba cangkirnya pecah di perjalanan menuju sang ibu. Reaksi utama kita yang sangat wajar adalah biasanya berteriak tentu. Padahal teriakan itu sebetulnya reaksi terhadap emosi yang kita rasakan sendiri. Kita kaget atau kita khawatir. Aduh, jangan-jangan anakku pecahan beling. Atau kita langsung teringat, aduh cangkir itu cangkir yang dikasih mertua. Semua emosi yang sebetulnya tidak berhubungan dengan apa yang dirasakan pada saat itu. Kalau kita berpikir sejenak, sebetulnya apa sih Bapak Ibu yang dibutuhkan oleh anak pada saat gelasnya pecah? Iya, dia butuh orang tua yang tenang, orang tua yang memberikan pelukan, karena sebetulnya rasa kaget, rasa khawatir itu sudah ada di anak sendiri dan dia butuh orang yang bisa berespon terhadap rasa kaget dan rasa khawatirnya, bukan orang yang sibuk dengan emosinya sendiri yang juga kaget atau khawatir. Menjadi orang tua adalah memahami bahwa anak punya emosi yang berbeda dengan kita, anak membutuhkan respon yang berbeda di saat dia punya pengalaman emosi yang beragam. Kalau kita terbawa dengan emosi yang dirasakan anak dan memilih untuk berespon dengan sama, yang akan terjadi adalah lingkaran negatif yang muncul terus-menerus. Dan lingkaran negatif ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, terutama kalau kita bicara soal marah misalnya. Banyak keluarga yang kemudian suasana emosi dalam seluruh keluarga adalah suasana yang marah. Kadangkala kita sendiri lupa, kita tuh marah karena apa ya? Apakah kita pulang kantor, kemudian kita menemukan anak yang sedang kesulitan mengerjakan PR, kita marah-marah. Kita marah-marah padahal mungkin yang kita rasakan adalah marah kepada diri kita sendiri. Kenapa ya kita nggak ngecek anak ini punya PR tertentu? Atau kita punya rasa bersalah. Seharusnya saya bisa jadi ibu yang lebih baik dengan membantu anak mengerjakan PR. Atau kita khawatir, jangan-jangan besok semua PR anak kita itu menjadi PR yang terburuk di kelasnya dibandingkan dengan PR-PR yang lain. Gimana? Apa kata orang tentang aku? Bahwa aku bukan ibu yang baik. Sekali lagi semua emosi ini wajar. Tidak ada orang tua yang mengatakan bahwa dia tidak punya pengalaman emosional pada saat berhadapan dengan anak. Tetapi yang membedakan orang tua yang reflektif
Orang tua yang bisa menerapkan disiplin yang baik adalah orang tua yang menyadari emosinya dan kemudian memilih untuk berespon dengan cara yang lebih baik. Pada saat kita berespon dengan cara yang lebih baik, mengingat dulu kebutuhan anak apa, pada saat itu kita memutus lingkaran negatif. Kita tidak membalas emosi marah anak dengan marah, kita tidak memperburuk lingkar perasaan bersalah, dan kita juga bisa terbebas dari suasana yang tidak kondusif dalam hubungan keluarga. Ingat, emosi dalam keluarga itu menular, menjadi sebuah lingkaran yang saling mempengaruhi, dan yang lebih penting lagi, emosi itu ditiru oleh anak. Bagaimana ayahnya berespon terhadap rasa marah, bagaimana ayahnya berespon terhadap tekanan, keinginan mendapat pujian, itu semua akan menjadi sesuatu yang kemudian dibawa anak, tidak hanya dalam hubungan di keluarga itu, tapi juga dalam hubungannya dengan teman-temannya, bahkan dalam perannya dia pada saat dia menjadi orang tua nantinya. Oke. Gimana? Udah ingat belum, teman-teman? Di hubungan reflektif yang pertama. Jadi, kita ini nanti akan latihan fragmen, tapi sebelum kita latihan fragmen, aku mau jelasin lagi, kita flashback lagi nih tentang pengelolaan emosi gitu ya. Di keluarga kita tuh kenal gitu ya, emosi orang tua tuh yang paling dominan tuh ada 5 gitu ya. Ada marah, ada ingin mendapat pengakuan, ingin mendapat pujian atau pengakuan, ada rasa bersalah, ada nggak enakan, yang terakhir tuh ini emosi aku adalah khawatiran gitu ya. Kadang aku bertanya, ada nggak orang tua yang nggak khawatiran? Gitu. Kayaknya semua orang tua tuh sejak jadi orang tua ya aku ngerasanya jadi lebih khawatiran, anaknya cemas aja kerjaannya gitu. Nah itu tuh emosi dominannya orang tua tuh ada 5 gitu ya. Emosi, kalau tadi Bu Ella bilang tuh emosi tuh wajar banget gitu ya. Marah tuh wajar, yang nggak wajar marah-marah gitu ya. Teman-teman pasti tahu yang nggak wajar tuh semua yang berlebihan gitu ya. Jadi ingin mendapat pengakuan, gitu, rasa bersalah, khawatir, dan rasa nggak enakan kayak aku nih. Dan kita tuh bisa mix emotion ya, bisa banget gitu ya. Kayak misalnya aku tuh khawatiran gitu ya. Kadang gara-gara khawatir karena nggak bisa mengelola emosinya, terus jadinya marah, kayak gitu nggak? Jadi iya, sebenarnya dominannya tuh bukan marah, bukan gitu. Dominannya sebenarnya khawatir gitu. Cuma karena kita nggak bisa ngelola si rasa khawatir itu, terus nggak sempat dikelola, terus nyambung deh jadi mix sama marah gitu. Tapi kalau mau dirunut tuh sebenarnya dominannya tuh khawatir gitu, sama yang lain juga itu rasa bersalah gitu. Biasanya rasa bersalah ini dianut ibu-ibu pekerja biasanya gitu ya, karena nggak punya banyak waktu sama anak-anak di rumah gitu ya. Kadang-kadang ada nih rasa-rasa kayak gitu, bener tidak gitu. Kalau ada ibu-ibu pekerja di sini yang kalau sekarang kan work from home ya, jadi kayaknya lebih ada hikmahnya lah gitu. Tapi kalau misalnya yang kerja, yang pulangnya malam terus punya waktu buat anak yang lebih dikit gitu, biasanya tuh agak sulit. Dan ini tuh emosi itu tuh akan sering datang nih, si rasa bersalah ini gitu. Dan ingin mendapat pujian tadi kayak Bu Ella yang cerita gitu, itu apa namanya lebih berespon tuh gimana ya kata orang ya kalau anak nggak ngerjain PR, hal yang kayak gitu. Jadi beresponnya tuh bukan sama emosi anaknya tapi sama emosinya kita gitu. Kita gimana kalau kita latihan fragmen ini agak seru nih. Jadi teman-teman nanti ada 4 situasi. Ada 4 situasi gitu ya, di mana ini situasinya teman-teman boleh menebak di kolom chat, silakan dijawab gitu ya. Ada 4. Apakah emosi ini, tadi aku bilang pilihannya apakah marah, apakah ingin mendapat pujian atau pengakuan, apakah rasa bersalah, apakah khawatir, atau rasa nggak enakan gitu ya. Ada 4 fragmen, kita satu-satu kita fragmen tuh kita dengerin ya audio gitu ya. Situasinya tuh gini, kalau fragmen yang pertama, ibu capek pulang kerja, anak nggak mau tidur dan terus ngajak main. Kira-kira yang mana gitu ya, kita dengerin fragmennya. Ada 4, nanti kita lanjutin aja ya. Aku nggak putus gitu ya, teman-teman mudah-mudahan bisa nyimak dan bisa jawab di kolom chat. Gitu. Silakan Mbak Reni. Fari, tidur yuk.
Sama temenin? Gak mau, Ma. Aku masih mau main. Mau main apa? Ini udah malam. Lihat tuh, jam berapa sekarang? Tadi kan Mama udah kasih waktu untuk main sebentar. Nonton TV lah, apalagi main Pokemon Go. Kamu lihat ini jam berapa? Nurut dong kata Mama. Kenapa air ditumpahkan? Nakal ya kamu. Aduh Mbak, maaf nih airnya tumpah. Ayo, kamu bilang apa sama Mbaknya? Maaf ya Mbak. Yuk, cepet. Fari, nanti kalau di kantor Mama jangan lari ya. Gak enak Mama sama teman-teman Mama kalau anaknya nakal. Kalau kamu nurut, nanti pulangnya kita beli es krim, oke? Janji ya, Ma. Rasa coklat ya. Iya. Tapi jangan rasa strawberry karena aku tidak suka. Iya, janji ya. Fari, maafin Mama ya. Tadi pagi Mama gak bisa datang di pertandingan kamu. Padahal aku tadi menendang bola dan menang. Ma, aku pengen Mama lihat. Iya sih Fari. Tapi Mama tadi harus meeting. Mama gak bisa datang. Kenapa Mama suka meeting? Mama tiap pernah lihat acara bola aku selalu. Jadi aku sedih. Maafin Mama ya. Mama tahu gimana cara buat kamu seneng. Gimana kalau kita ke toko mainan? Kita beli mobil-mobilan yang baru yuk. Boleh slide selanjutnya Mbak Reni. Tadi situasinya. Ya nih, lucu ya Fari nanyanya kenapa Mama suka meeting gitu. Pasti ya teman-teman yang kerja sering dengar kenapa sih, kenapa kalau anakku di rumah bukan kenapa suka, kenapa harus meeting sih gitu. Kalau anakku kenapa sih pegang handphone mulu gitu. Ya, itu tadi kita latihan teman-teman, mudah-mudahan fragmen ini cukup jelas gitu ya, situasinya gitu ya, gimana kita mencoba mengenali emosi. Kalau tadi itu yang pertama, ibu capek pulang kerja dan anak tidak mau tidur dan ngajak main gitu ya, kadang-kadang suka. Itu tuh kira-kira menurut teman-teman yang fragmen 1 tuh apa tuh emosinya? Ada Kak? Mbak Cicil udah jawab. Ini aku lihat chat ya. Iya, benar. Jadi fragmen 1 tuh marah ya, kedengeran ya. Pokoknya ujungnya tuh ada gitu. Udah cepetan tidur. Marah, benar. Yang kedua tuh ibu ngajak anaknya pergi ketika anaknya nggak sengaja numpain air di restoran. Ini nih entah kenapa kok aku yakin ya pasti pernah terjadi sama semua orang tua ya, ketika anaknya melakukan hal yang di luar dugaan terus di depan orang banyak gitu, deng gimana ini, harus gimana gitu kan. Kadang nggak bisa nih mau sok tenang tapi muka khawatir, aduh gimana nih apa kata orang, jadi semuanya emosinya tuh amburadul ada di situ gitu ya. Yang kedua tadi menurut teman-teman apa tuh? Kalau aku khawatir ya, Sisil, tapi rasa nggak enak tuh. Nggak enak sih sebenarnya karena emosinya ke orang lain gitu. Khawatir tuh kadang-kadang tuh mulai dari diri sendiri gitu, nggak ke orang lain gitu, jadi kayak misalnya aku nih kayak apa ya, kalau misalnya anak mau outbound gitu ya. Aku tuh udah nggak mikirin apapun gitu, mikirnya aduh anaknya bisa nggak ya, ntar nih ininya tuh gimana, yang makan siangnya gimana gitu, jadi kayak bergerumul dengan isi pikiranku sendiri gitu. Yang ketiga, ibu akan ngajak anak ke kantor, ibu mengingatkan anak untuk patuh padanya. Ini sepertinya sangat jelas ya emosinya. Yang ketiga tuh ingin dipuji, bener, jadi kepingin anak itu kelihatan tuh anak siapa sih teman-teman yang nggak kepengen anaknya kelihatan bager gitu, kalau bahasa Sunda tuh bager gitu, siapa yang nggak mau gitu ya, pasti kepinginnya gitu ya, benar, itu ingin dipuji. Yang terakhir yang tadi bilang kenapa Mama kok sukanya meeting gitu. Itu tuh merasa bersalah, kerasa ya di di fragmen ini kita
sama-sama latihan nih, teman-teman udah jago nih kayaknya. Mudah-mudahan sejago itu mengenali emosi situasi, situasi emosi, teman-teman juga, ini tuh paling penting sih, juga bisa mengenali emosi sendiri. Ya kalau aku nih dulu, makanya aku baru menyadari setelah ikut kelas berjuta-juta kali, ikut kelas keluarga kita. Jadi baru sadar kalau emosinya tuh khawatir sebenarnya. Karena dulu tuh taunya kayak emosiku tuh kayak marah, taunya gitu ya, apa-apa marah gitu. Apa aja marah pokoknya gitu. Tapi ternyata setelah diusut gitu ya, setelah tahu tuh sebenarnya emosinya khawatir. Nah, biasanya kalau aku nih orang khawatir, obatnya tuh ya, aku bilang obatnya. Obatnya itu adalah ini, persiapan dan perencanaan, itu sih. Tapi meskipun obatnya udah dijalanin, kadang-kadang jadi gunanya kita tahu emosi kita tuh supaya kita bisa ngelola. Jadi mengelola tuh bukan berarti emosinya hilang ya teman-teman, enggak, bukan hilang, tetap ada emosinya di situ, tapi kita bisa kelola gitu ya, supaya khawatirnya tuh nggak berlebihan, supaya marahnya tuh nggak berlebihan gitu, dan semuanya tuh emosi-emosi yang lain juga nggak berlebihan gitu. Itu sih gitu yang aku jadi belajar, karena kalau menghilangkan emosi gitu ya, itu tiada mungkin teman-teman orang tua nggak emosi gitu. Pasti akan emosi gitu, tapi gimana kita bisa dengan kita tahu emosi kita juga bisa ngelolanya gitu. Jadi kayak tadi Bu Ella bilang, emosi itu kalau nggak dikelola akan jadi lingkaran negatif gitu. Jadi lingkaran negatifnya tuh udah jelas gitu ya, anak-anak tuh niru. Jadi kalau teman-teman sekarang suka ngomong gitu, anakku tuh kalau marah-marah persis banget kayak aku gitu. Jadi jangan bertanya kenapa gitu, karena dia meniru. Jadi anak-anak tuh pembelajar yang ulung ya sebenarnya, tapi peniru yang buruk. Jadi mereka tuh sangat belajar tuh cepat gitu ya, cepat nangkep cepat, tapi kalau disuruh niru tuh enggak. Jadi semuanya ditiru gitu. Jadi enggak pembelajar yang baik, tapi peniru yang buruk gitu. Jadi itu kenapa kalau emosi nggak dikelola jadinya lingkaran negatif. Kalau aku tuh menyadari sih, kok anakku si kakak kenapa kalau ngomel sama adiknya itu kayak mama banget gitu ya. Karena dia niru kayak gitu. Makanya kenapa penting gitu ya mengelola emosi, karena itu sih yang paling kerasa nih maksudnya kalau udah bicara kenapa bicara pengelolaan emosi itu diulang ya dari HR pertama, terus sekarang DP pertama diulang lagi, karena emang segitu pentingnya gitu ya jadi orang tua mengelola emosi, karena ya itu salah satunya akan jadi lingkaran negatif gitu ya. Lingkaran negatifnya seperti apa? Itu contohnya ketika anak-anak nyontoh gitu ya, marahnya ibunya kayak gimana gitu ya, karena emang yang aku lihat kayak gitu. Mungkin aku sampai kadang-kadang berpikir jangan-jangan nyokap gue juga mikir kayak gitu dong. Dulu kan kita mau jadi orang tua tuh selalu mikir gini, gue nggak bakalan punya hal-hal yang jelek gitu ya dari orang tua kita tuh, kita pasti bicara gitu dalam hati, aku nggak mau kayak mama aku yang kayak gini. Tapi kadang-kadang di bawah alam sadar kita tuh sebenarnya kita sama kayak mama kita. Iya, kadang-kadang tuh aku kayak gue ngomong kayak nyokap gue sih gitu ya. Kayak gitu. Nah itu tuh bagian dari kalau dari HR pertama dibahas gitu ya, pola asuh mana yang mau diterusin, yang mau di stop gitu ya, itu berhubungan gitu ya tentang dengan si pengelolaan emosi ini gitu ya. Tapi kalau di disiplin positif ini, kenapa kita penting gitu, kenapa diulang dan penting mengelola emosi, karena tujuannya untuk kita tuh bisa berespon dengan baik pada tahap perkembangan anak. Kayak kalau tadi Mbak Sylvia anaknya umur 7 tahun gitu kan, bisa tuh nanti dilihat di umur 7 tahun nih, apa sih tahap perkembangan tuh lagi di mana gitu ya. Kalau aku baca Primbon ini ya, buku keluarga kita, dan ada juga gitu ya di YouTube yang udah aku share tadi gitu ya, di umur 7 tahun tuh emang lagi gencar-gencarnya protes sih. Ini jelas loh, terlihat di umur 7 tahun tuh lagi gencar-gencarnya protes. Jadi kalau anaknya suka protes ya jangan heran emang di tahap perkembangan itu gitu. Dan itu kerasa banget sih, aku di rumah punya, mungkin nggak kedengeran sama oknum, punya ABG ya umur 13 tahun yang suka ngegas gitu ya kalau ngomong. Padahal mamanya nanyanya selalu gitu, tapi dia suka ngegas. Tapi aku cukup menyadari kalau emang dia tuh cowok gitu ya, terus lagi di tahap perkembangannya, lagi hormonnya, aku nggak ngerti bagian mana hormonnya, tapi memang di tahap perkembangannya tuh ya lagi gitu, lagi yang moody banget gitu ya. Jadi kalau misalnya udah mulai
ngegas tuh aku sering ngingetin gitu ya, nggak usah ngegas bisa nggak? Terus nanti dia baru gini, emang ya tadi aku ngegas gitu ya? Emang iya agak ngegas gitu ya. Terus sama itu suka ngeyel banget ya. Mungkin teman-teman yang punya anak ABG mungkin merasakan yang ngeyelnya banget gitu ya. Apalagi lagi pandemi gini, lagi di rumah aja ya, sangatlah. Ini tuh sampai kemarin di graduation tuh aku tuh kayak pelukannya tuh kayak finally we did it gitu. Karena kita tuh sama-sama tahu ngelewatin pandemi ini tuh emosi kita berdua ya, nggak ibunya nggak anaknya gitu ya, chaos banget gitu. Akhirnya bisa terlewati. Jadi teman-teman makasih banget sharingnya, yang udah sharing langsung, yang udah sharing di chat. Sorry banget kalau nggak bisa dibacain semua karena waktunya udah mepet. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya. Di sesi minggu depan ya, benar ya? Betul, tanggal 25 ya. Akan ada DP disiplin positif 2. Aku lihat contekan dulu. Besok tuh apa ya? Cara baru menumbuhkan kemandirian. Oh, ini dia. Cara baru menumbuhkan kemandirian. Memahami penerapan konsekuensi dan proses hukuman. Ini juga seru banget. Disiplin positif tuh selalu materi yang sangatlah gitu ya. Bagian mendisiplinkan anak kan sebenarnya apa ya, disinilah kita belajar gitu. Dari aku cukup sekian. Silakan Mbak Era, Mbak Reni. Oke, thank you Nina, thank you Reni buat pelajaran. Kita kayak sekolah ya. Buat ilmu yang dibagikan malam ini menarik banget tentang mengenal anak dengan utuh. Karena seperti yang dibilang sama Sylvia tadi, kita ngerasa kalau kita tahu anak kita banget, ternyata sebenarnya kita nggak tahu, karena tiap-tiap anak itu berbeda emosinya, berbeda karakternya. Malah seperti yang dibilang sama Bu Ella tadi, dari mulai bayi umur 1 hari, ya kan, itu justru udah ketahuan gitu, udah gimana ini kepribadiannya, apa anak yang gampang nangis, apa anak yang aware kalau misalnya popoknya basah dan sebagainya. Jadi aku mau wrap up, kalau tugas kita sebagai orang tua, kita perlu bersikap responsif terhadap emosi anak. Emosi ini ada dibagi jadi emosi marah, rasa bersalah, konformitas atau rasa nggak enakan, terus ingin mendapat pujian atau pengakuan, dan rasa khawatir atau cemas. Nah, mungkin minggu depan kita akan sharing lagi nih cerita tentang emosi ini, ya. Pasti seru. Nah, satu lagi, emosi dalam keluarga bisa mempengaruhi anggota keluarga yang lain dan bisa menjadi lingkaran negatif terhadap anggota keluarga yang lain. Kalau kita emosian, marah-marah, negatif, nah kayaknya nanti anak-anak kita ketularan, nanti marahnya ke kita jadi kayak kita marah sama diri kita sendiri. Kebayang nggak? Karena kita dimarahin sama anak kita seperti kita marahin mereka. Nah, jadi sebagai orang tua kita harus mengelola emosi kita dengan baik. Semoga ilmu kita malam ini bisa berguna buat seluruh peserta malam ini, dan minggu depan bisa join kembali dengan kita hari Jumat tanggal 25 Juni jam 7 sampai jam 8.30 yang berjudul Cara Baru Menumbuhkan Kemandirian. Ini pasti masih nyambung karena tadi aja yang keempat aja masih nyambung dengan yang pertama ya. Jadi jangan lewatin, kita ada 8 episode. Minggu depan itu episode kelima. Jadi stay tune sama acara Eureka Woman dan Rangkul. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Thank you semua. Ciao. Bye.